sih susu sapi itu? Susu sapi adalah cairan putih yang dihasilkan oleh sapi betina untuk menyusui anaknya. Susu sapi telah menjadi salah satu sumber utama protein dan kalsium dalam diet manusia. Selain itu, susu sapi juga kaya akan nutrisi lain seperti vitamin D, vitamin B12, dan riboflavin. Berikut adalah faktor-faktor tumbuhnya mikroorganisme dalam susu. Pakan ternak, cara penyimpanan, hewan pemerah susu, dan juga peralatan memerah. Kenapa susu disebut sebagai lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya mikroorganisme? Susu adalah lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya mikroorganisme karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, kandungan air tinggi. Yang kedua, pH sedang. Dan yang ketiga, komposisi yang kaya akan nutrisi. Susu termasuk ke dalam produk perishable yang mudah rusak. Masa simpan susu sapi segar dalam suhu ruangan dengan kemasan yang sudah dibuka hanya 2 jam. Bisa bertahan sampai 3 hari jika disimpan di kulkas. Salah satu bakteri yang mengkontaminasi susu sapi adalah Staphylococcus aureus. Infeksi Staphylococcus aureus merupakan penyebab masitis yang menimbulkan masalah kesehatan masyarakat karena susu yang berasal dari kelenjar yang terinfeksi memiliki gen enteroksin dan dapat menyebabkan keracunan. Bakteri Staphylococcus aureus mampu berkembang biak dan menyebar luas dalam tubuh dengan menghasilkan enzim yang disebut enzim koagulase, sehingga bakteri ini berbahaya saat menginfeksi manusia. Susu bisa menjadi asam karena laktosa dalam susu dimanfaatkan oleh mikroorganisme, termasuk oleh golongan bakteri asam laktat. Hasil metabolit utama dari fermentasi laktosa oleh bakteri asam laktat adalah asam laktat, yang dapat menyebabkan susu menjadi asam. Komponen susu yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme adalah laktosa, protein, dan lipid. Laktosa adalah karbohidrat utama dalam susu dan sumber energi bagi banyak mikroorganisme. Protein dalam susu juga dapat berfungsi sebagai sumber nitrogen dan nutrisi penting lainnya. Lipid dalam susu dapat menyediakan sumber energi dan juga dapat bertindak sebagai pelindung mikroorganisme terhadap agen antimikroba. Interaksi mikroorganisme dengan bahan pangan bisa bersifat antagonisme bila satu pihak merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh, Staphylococcus aureus menghasilkan bahan antifungal yang menyebabkan distorsi hifa pada jamur, mengakibatkan perubahan konsistensi lebih kental dan warna lebih gelap. Faktor ekstrinsik yang bisa dikendalikan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada susu. Yang pertama, suhu. Staphylococcus aureus tumbuh pada kisaran 7 sampai dengan 47 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, faktor pengelolaan. Yang keempat, ketersediaan oksigen. Dan yang terakhir, radiasi. Selanjutnya, faktor intrinsik yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada susu antara lain 1. Protein antimikroba, seperti laktoferin dan lisozim, yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 2. Enzim, seperti laktoperosidase, yang dapat menghasilkan senyawa antimikroba dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme.